Shalom para peserta Bible Study, kita berjumpa kembali dalam Bible Study Perjanjian Lama. Kali ini kita berhenti sejenak dari pembelajaran kita akan kitab Bilangan. Kita akan membahas tentang sumpah, nazar, dan nasir. Seperti saya janjikan beberapa waktu yang lalu bahwa saya akan menjelaskan ketiga hal ini supaya tidak ada kerancuan lagi. Mari kita mulai, ya. Sumpah, nazar, dan nasir. Lebih dari sekedar janji. Ya kan biasanya kalau kita ngomong tentang sumpah, wah itu lebih dari sekedar janji. Tetapi satu pertanyaan muncul di benak saya ketika menuliskan ini. Sesungguhnya apakah ada yang namanya sekedar janji? Apa maksudnya kalau hanya sekedar janji? Sedangkan kalau kita lihat di dalam Alkitab, Amsal 4 ayat 24 berkata, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kalau mengacu pada ayat ini, sebetulnya sudah sangat jelas. Janji adalah janji. Mulut kita harus berkata benar. Maka janji harus ditepati. Janji harus benar. Maka kalau kita sebut sekedar janji, itu sama saja dengan janji kosong. Dan janji kosong itu adalah dosa karena melanggar firman Tuhan. Ini harus mendasari apa yang kita pelajari nanti. Ya, kita akan lihat nanti hubungannya apa di akhir ya. Sekarang kita belajar dulu tentang sumpah. Nah, sumpah itu apa? Bisa kita artikan sumpah itu pernyataan yang sempurna benar. Mengapa begitu? Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya, kitab-kitab Perjanjian Lama, sumpah itu disebut Sefua. Sefua itu dari kata Shefa, yang artinya 7. Bersumpah itu ibarat kita menyatakan apa yang kita sumpahkan itu sebanyak 7 kali. Nah, 7 itu adalah lambang kesempurnaan. Orang Yahudi itu ketika mengulang pernyataan yang sama, sampai 2 kali itu berarti sangat penting. 3 kali betul-betul penting dan tidak bisa ditawar lagi. Nah, ini 7 kali. Artinya betul-betul sempurna apa yang dinyatakan adalah benar. Tidak ada kebohongan di dalamnya. Itulah yang namanya sumpah. Sumpah itu adalah pernyataan yang ditujukan kepada sesama manusia. Nah, contohnya kita lihat Keluaran 22 ayat 10-11. Apabila seorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya dan pemilik harus menerima sumpah itu dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian.
Jadi kita lihat di sini, sumpah itu muncul ketika ada konflik. Ketika ada suatu pernyataan yang bisa diragukan kebenarannya. Maka pihak yang memberi pernyataan itu boleh bersumpah. Nah, sumpah itulah yang menentukan di antara dua pihak yang sedang berkonflik ini. Tapi sumpah ini tidak sembarangan. Kalau kita perhatikan di sini, sumpahnya itu di hadapan Tuhan, bukan hanya di hadapan manusia. Sumpahnya ditujukan kepada manusia, tetapi sumpah itu dilakukan di hadapan Tuhan. Nah, maka itu dikatakan pemilik harus menerima sumpah itu. Artinya pihak lawannya harus menerima sumpah itu. Karena sumpah itu dilakukan di hadapan Tuhan. Maka harus dianggap sebagai sesuatu yang benar. Loh, bagaimana kalau tidak benar? Ada konsekuensinya. Karena berarti yang bersumpah itu bersumpah palsu. Dan itu melanggar firman Tuhan. Karena sumpah itu dilakukan demi nama Tuhan. Ulangan 6 ayat 13 berkata, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, jadi kalau bersumpah harus demi nama Allah, demi nama Tuhan. Lalu Imamat 19 ayat 12 berkata, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Jadi kalau bersumpah dan ternyata bohong, sumpahnya demi nama Tuhan, berarti melanggar kekudusan nama Tuhan, dan itu jelas adalah dosa. Firman Tuhan kan berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia atau dengan sembarangan. Apalagi ini disebutkan dalam sumpah yang ternyata adalah kebohongan. Jelas tidak boleh. Lalu apa kata Tuhan Yesus tentang bersumpah? Tuhan Yesus berkata, jangan bersumpah. Kita lihat Matius 5 ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, saya jelaskan sedikit latar belakang dari perkataan Tuhan Yesus ini. Kan tadi dikatakan di ayat yang sebelumnya kita baca, sumpah itu harus atas nama Tuhan. Nah ini kok ada demi langit, demi bumi, demi Yerusalem, bahkan demi kepala. Dari mana muncul ini? Jadi begini, ada segolongan orang Yahudi yang melakukan praktek sumpah yang tidak sesuai firman Tuhan. Kan dikatakan tadi jangan bersumpah dusta demi nama Tuhan. Oke, kalau begitu bersumpah saja atas nama yang lain, bukan demi nama Tuhan. Jadi bohong nggak apa-apa.
Itu yang terjadi pada masa itu. Nah, Tuhan Yesus di sini menegur mereka. Jangan lakukan itu. Demi Allah jangan, juga jangan demi yang lain. Demi langit, itu tahta Allah. Bumi, tumpuan kaki Allah. Yerusalem juga punya Allah. Bahkan demi kepala sendiri, juga kita tidak berkuasa atasnya. Kan? Kita nggak bisa kan memutihkan atau menghitamkan rambut kita. Maksudnya bukan dengan cat rambut ya. Secara alami, apakah bisa? Tidak bisa. Tuhanlah yang mengatur semuanya. Nah, karena itu Tuhan Yesus berkata sederhana saja. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Kalau ya, ya, ya. Kalau tidak, ya tidak. Karena apa yang lebih daripada itu, artinya yang tidak benar, yang bohong, semuanya itu berasal dari si jahat. Jadi jelas ya, tidak usah bersumpah. Katakan saja dengan jujur apa adanya. Sekarang kita lanjutkan dengan nazar. Nah, apa itu nazar ya? Nazar itu sederhananya adalah janji kepada Allah. Nah, janji yang bagaimana? Ya, janji ini bahasa aslinya bahasa Ibrani neder. Ya. Artinya apa? Berjanji atau bersumpah akan memberikan sesuatu kepada Allah. Nah, jadi ini bukan sumpah kepada manusia. Ya, ingat ya, tadi yang disebut sumpah itu sebuah pernyataan kepada sesama manusia yang dilakukan di hadapan Tuhan. Kalau ini pernyataannya ditujukan kepada Allah dan itu berupa sebuah janji, sebuah sumpah kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ya. Bilangan 30 ayat 2 berkata, apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan, ya, jadi jelas kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Nazar harus ditepati. Sumpah tadi yang antara sesama manusia saja harus ditepati, apalagi ini janjinya kepada Tuhan harus ditepati. Nazar itu unik, saudara. Nazar itu adalah janji yang disertai permohonan. Nah, untuk menjelaskannya kita lihat satu contoh. Satu contoh di Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 31. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kita lihat di sini, ada permohonan, ada harapan dari Yefta. Yefta ingin dia menang terhadap Bani Amon, musuh Israel saat itu. Dan dia memberikan janji, kalau keinginannya, kalau harapannya terpenuhi, dikabulkan oleh Tuhan, maka Yefta akan melakukan sesuatu, yaitu
mempersembahkan apa yang keluar dari pintu rumahnya untuk menemui dia, untuk menyambut dia ketika dia pulang dari perang itu. Nah, jadi nasar itu seperti itu. Ada permohonan, ada janji. Nah, dalam kasus Yefta ini, ternyata yang keluar dari pintu rumahnya pertama kali adalah putrinya sendiri, bukan domba, bukan ayam, bukan burung dara, tetapi putrinya sendiri. Wah, maka menyesallah dia. Sudah terlanjur bernasar, tidak bisa mundur, maka putrinya harus dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, tentu saja bukan putrinya disembelih, dipersembahkan jadi korban bakaran, bukan. Karena firman Tuhan juga jelas melarang mempersembahkan manusia sebagai korban bakaran. Ya, yang terjadi dengan putrinya Yefta adalah putrinya Yefta diserahkan untuk hidup berselibat dan hidupnya dikhususkan untuk melayani Tuhan. Karena itu dituliskan di kitab Hakim-Hakim, putri dari Yefta ini tidak mengenal laki-laki. Karena ketika itu dia belum menikah dan kemudian dia menyerahkan diri hidup untuk Tuhan. Seperti itu. Nah, belajar dari pengalaman Yefta, nazar itu jangan sembarangan. Dan kitab Pengkhotbah juga mengajari demikian, jangan sembarangan. Pengkhotbah 5 ayat 1, kemudian 3 sampai 5 kita baca. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Nah, ini artinya jangan buru-buru, jangan asal ya. Karena kita itu harus menghormati Allah. Apa yang kita ucapkan itu harus betul, harus benar. Jadi jangan asal. Dipikirkan baik-baik. Ayat 3 sampai 5. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Nah, jadi kalau orang tidak menepati nazar, itu dikatakan sebagai orang yang bodoh. Ya. Ayat 4, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar, tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Nah, apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ya, jadi hilaf tidak bisa menjadi alasan, saudara. Jadi jangan sembarangan bernazar. Lebih baik tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepati. Nah, nazar di masa perjanjian baru ada atau tidak? Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 18 ayat 18 ya, dan juga di Kisah Para Rasul 21 ayat 23, di situ disebutkan ya ada nazar ya. Kalau di pasal 18 Paulus yang bernazar. Paulus bernazar dia akan mencukur rambutnya. Entah apa permohonannya saya tidak tahu karena tidak dicatat di Alkitab. Kalau Kisah Para Rasul 21 ayat 23, di situ dikatakan ada 4 orang yang bernazar. Jadi nazar ternyata masih ada di masa perjanjian baru. Apakah Alkitab tidak melarang? Memang Alkitab tidak melarang. Ya. Tidak pernah dicatat di Alkitab larangan untuk bernazar, hanya diperingatkan, jangan sembarangan.
Tuhan Yesus sendiri juga tidak memberikan larangan. Dan tadi sudah ada contohnya, Paulus seorang rasul, dia pun bernazar. Kalau begitu, apakah kita juga boleh bernazar? Boleh. Tapi ingat, jangan sembarangan. Dan kalau saya setuju dengan pendapat seseorang. Nah, seseorang ini dia adalah rabi, ya. Dia rabi agama Yahudi. Kebetulan orang ini dia yang mengajari saya bahasa Ibrani. Dan ketika saya tanya mengenai sumpah dan nazar, dia berkata begini, sebaiknya hindari bersumpah maupun bernazar. Jika hatimu benar, engkau akan berkata benar, walaupun tanpa bersumpah. Jika hatimu baik, engkau akan berbuat apa yang baik bagi Allah, walaupun engkau tidak bernazar. Nah, ini saya rasa suatu sikap yang bijak, ya, dan sejalan dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus tentang sumpah tadi. Kalau memang ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Soal nazar pun janji kepada Tuhan. Kalau memang kita ingin melakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan, lakukan saja. Tidak perlu menunggu nazar, tidak perlu menunggu ada permohonan tertentu yang dikabulkan, baru kita lakukan sesuatu yang baik buat Tuhan. Mari kita melangkah lebih dalam ketulusan, melampaui urusan sumpah dan nazar. Sekarang kita lihat yang terakhir, tentang nazir. Mengkhususkan diri bagi Allah. Bilangan 6 ayat 1 sampai 21 sudah pernah kita bahas, ya. Waktu itu intinya adalah bahwa seorang nazir itu artinya orang yang mengkhususkan diri untuk suatu tugas khusus bagi Allah. Dan itu disebutkan di bilangan 6 adalah salah satu bentuk dari nazar. Ya. Ada batas waktunya, ya, karena dikatakan setelah genap atau berakhir masanya, maka nazir itu harus mempersembahkan korban. Dan seorang nazir harus menjaga kekudusan. Mereka tidak boleh makan atau minum apapun yang dihasilkan dari pohon anggur. Kemudian mereka tidak boleh mencukur rambutnya. Mereka tidak boleh berdekatan atau bersentuhan dengan jenazah. Seperti itu. Dan kita melihat di dalam Alkitab ada contoh nazir yang khusus, nazir yang spesial, yaitu nazir yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Hakim-Hakim 13 ayat 5 sampai 7 ini bicara tentang Simson, ya. Begini, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ayat 7. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Ini atas penetapan Allah sendiri dikhususkan sejak dari kandungan sampai hari mati. Simson adalah seorang nazir. Ini istimewa. Nah, bukan karena suatu nazar tertentu, tapi karena penetapan Allah.
Dan di Perjanjian Baru, apakah ada? Ada yang mirip dengan Simson. Ya, Lukas 1 ayat 13 sampai 17 di situ dicatat tentang Yohanes Pembaptis, anak dari Zakaria dan Elizabeth. Jelas di situ dituliskan bahwa Yohanes Pembaptis punya tugas khusus dan juga menjalankan hukum kenasiran. Ya, seperti tadi, tidak boleh minum anggur, tidak boleh dicukur rambutnya, dan sebagainya. Setelah Yohanes, apakah masih ada? Nah, kalau kita perhatikan kisah para rasul 13 ayat 2, bunyinya begini, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, ini Barnabas dan Saulus atau Paulus ya, dikhususkan untuk tugas tertentu. Dan itu diperintahkan oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah sendiri. Jadi apakah Paulus dan Barnabas dikhususkan seperti seorang nazir? Iya. Apakah Paulus dan Barnabas menjalankan hukum kenasiran seperti di kitab Bilangan? Di sini tidak dicatat. Tetapi kemungkinan besar sepertinya tidak. Ya. Apakah ada catatan lain tentang kenasiran setelah itu? Tidak ada. Mengapa begitu? Apakah memang hukum kenasiran sudah tidak berlaku lagi? Apakah tidak ada lagi nazir di Perjanjian Baru? Kalau kita lihat, sebetulnya di dalam Perjanjian Baru, gereja, umat Tuhan, ya, orang percaya, semuanya bisa dibilang adalah nazir. Kita berada dalam kenaziran sejati, bukan kenaziran dalam hukum Taurat. Dalam hukum Taurat tidak semua orang adalah nazir, tapi saya katakan, sesuai firman Tuhan, kalau saudara orang percaya, saudara mengaku sebagai murid Kristus, saudara adalah seorang nazir. Mengapa demikian? Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Artinya kita sudah dikhususkan untuk Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Untuk apa? Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi ada tugas. Kita semua punya misi, punya tugas dari Allah. Kalimat terakhir kita baca, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bukan lagi sekedar melakukan tugas, tapi hidup di dalam misi itu. Jadi kalau kita mengaku bagi orang percaya, ingat, kita nazir. Kita sudah dikhususkan untuk Tuhan. Kita ada untuk melayani Dia, melakukan tugas, melakukan misi yang Dia percayakan kepada kita masing-masing. Kalau ada yang merasa belum punya misi, segeralah berdoa. Tanya kepada Tuhan, apa misimu? Yang jelas semuanya berkaitan dengan amanat agung. Ya. Itulah yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya ini memperjelas pemahaman kita. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita akan diskusikan bersama di sesi diskusi nanti. Tuhan Yesus memberkati.